Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang implementasi sifat-sifat Nabi dalam pekerjaan kita sehari-hari. Nabi dan Rasul ya kan. Kalian tahu Rasul tuh utusan Allah untuk mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Yaitu Rasul tuh kan Nabi dan Rasul tuh ada 25 ya, yang pernah kalian belajar di SD SMP itu mereka tuh mempunyai banyak sifat-sifat mulia yang patut untuk diteladani dan diinspirasi dalam berperilaku dalam sehari-hari. Karena dari sifat-sifat tersebut yang diceritakan itu banyak banget hikmah yang bisa diambil, terutama sifat-sifat mereka dalam menyebarkan agama Islam dan sifat tersebut sebagai pertanggungjawaban mereka menjalankan perintah Allah. Menurut buku PAI Kemenag RI 2019 ada sifat utama Rasul itu ada 4 yang harus kita teladani. Karena sebagaimana tugas para rasul ini untuk memberi petunjuk, membawa kabar gembira dan peringatan kepada manusia. Empat sifat tersebut itu antara lain yang bisa kita yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama itu ada sidik. Sidik itu benar. Berarti ucapan-ucapan Rasul itu udah pasti benar. Baik itu wahyu yang diturunkan kepada Nabi ataupun hal-hal yang tentang persoalan dunia yang pasti udah benar. Jadi tuh Nabi tuh nggak pernah bohong kecuali untuk menutupi sebuah kebenaran. Kayak pernah bohong, misalkan bohong tuh karena ya emang bohong ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, implementasi dalam bekerja itu kita itu harus mempunyai sifat sidik, yaitu sifat yang selalu jujur. Omongan kita tuh nggak boleh yang namanya bohong, ditambah-tambahkan atau dikurangi. Karena apabila kita sekali kita berbohong, pasti kita akan menutupi kebohongan-kebohongan lain. Itu kalau kita bohong pasti akan ada kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan tersebut. Nah, itu tuh yang bahaya. Nah, dalam bekerja itu kita harus jujur apa adanya. Omongan kita harus bisa dipercaya. Walaupun emang itu adalah ucapan omongan-omongan yang benar ataupun omongan yang salah, tapi nggak menyakiti dan nggak membohongi diri sendiri dan orang lain itu nggak apa-apa, walaupun itu kabar buruk atau kabar baik gitu. Yang kedua ada amanah, yaitu dapat dipercaya. Kalau sifat ini biasanya di Rasul tuh dapat dipercaya sama Allah untuk menjalankan tugas kenabiannya dengan sesuai. Bukan hanya untuk menjaga kepercayaan umat, Rasul juga senantiasa menjaga dari perbuatan yang berdosa. Jadi menghindari dosa lah. Sifat ini dibuktikan di surat An-Nisa ayat 58. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat yang berhak kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu, dan sungguh Allah Maha mendengar dan melihat. Amanah itu kayak kita dapat dipercaya, omongan kita dapat dipercaya, perilaku kita dapat dipercaya, menjadi kepercayaan orang, dan bersifat adil gitu, nggak berat sebelah. Jadi itu apa yang disampaikan oleh orang, kita sampaikan ke orang lain juga seperti itu. Misalkan ada titipan dari orang, entah itu perkataan, omongan atau yang lain sebagainya, kita tuh harus sesuai dengan apa adanya, harus menyampaikan lagi pesan orang tersebut, biar itu tuh nggak berhenti di kamu gitu loh, jadi nggak ada miskomunikasi. Yang ketiga, tablik itu artinya menyampaikan wahyu yang disampaikan kepada umat manusia, baik berupa pengetahuan, pedoman maupun syariat, dan yang lain-lain. Nah, tablik itu jadi misalkan kita punya ilmu nih,
kita share ke orang-orang, menyampaikan apa yang bagus untuk improving diri kita sendiri, untuk kantor, untuk orang lain. Dan yang keempat itu fatonah, artinya cerdas. Sifat ini nih memberi makna Rasul itu memiliki kecerdasan serta kepandaian menjalankan amanah, tugas, dan tanggung jawab sebagai Rasul. Mereka itu bisa memahami apa sih persoalan yang ada di sekitar sini. Mereka tuh bisa menghadirkan hujah atau argumentasi bagi orang-orang yang menentangnya. Mereka juga mampu menanamkan kebenaran ke dalam hati orang yang masih ragu gitu. Jadi tuh kayak, kamu punya pendapat, kamu omongin aja, nggak apa-apa. Toh itu ntar orang lain orang lain nggak setuju atau gimana, itu terserah mereka. Yang penting kita tuh udah melakukan menerapkan sifat fatonah kita menurut pemikiran kita, berdasarkan apa harus disampaikan. Kita punya argumentasi apa atas pernyataan kita tadi, yang pasti tuh nggak asal ngomong gitu kita tuh. Jadi kita harus lebih cerdas. Apabila kita punya problem solving yang lebih oke atau gimana, sampaikan aja yang bisa menambah pengetahuan. Nah, semoga kita tuh dalam bekerja ini kita tuh menerapkan keempat sifat-sifat Nabi tersebut biar ya lancar lah. Karena kan ini di Nabi aja works, apalagi di kita. Kalau Nabi sih udah pasti works, tapi ya udahlah, maksudnya ini nih udah terbukti loh sama Nabi tuh ini oke, bisa sampai dengan wahyunya Allah tuh turun ke orang-orang yang dibutuhkan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.